UPPKL, ada UPPKA. Nah, maka LDK ini posisinya juga setara seperti pekan-pekan itu dan harus sudah ada kanalnya. Sudah masuk di SIGA semua kan tentunya ya kanalnya. Lalu karena sudah ada kanal maka diwajibkan untuk sudah ada SK ya untuk LDK. Nah, ini banyak belum Banyu ya SK-nya. Nah, ini Bapak Ibu, LDK ini ya kalau kita dibaca di sini adalah rumah dataku adalah kelompok kegiatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, nantinya ada web rumah dataku yang harus atau bisa diakses oleh kader RDK. Nah, karena nanti yang dibuka itu adalah hasil dari pendataan keluarga. Namanya pendataan keluarga ya Bu, ada data NIK ya kan, suami istri anak gitu. Kan itu juga data yang rahasia ya, gitu ya. Jadi karena ini merupakan data rahasia, maka diperlukan adanya berita acara serah terima dari OPDKB kepada kader atau ketua rumah dataku, gitu. Sebelumnya ada permohonan ya, permintaan data yang Mbak Denok kata-katanya ya, yang di situ. Jadi ada permohonan dari kader RDK atau ketuanya kepada OPDKB. Lalu OPDKB menandatangani BAST ya, berita acara serah terima. Nah itu harus ada sebagai sebagai gimana ya? Ini tadi penyerahan tentang data yang boleh diakses gitu loh oleh ketua RDK tadi dan anggotanya, gitu ya. Aku enggak kebaca Mas di sini. Jadi di sini ya Bapak Ibu, jadi RDK ini membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, pendidikan, dan keluarga bagi masyarakat. Jadi nantinya ini gambarannya ya. Jadi RDK itu adalah datanya detail ya. Nantinya itu di web itu ada beberapa kriteria, bahkan mungkin sampai 50-an kriteria. Nah itu data yang dihasilkan nanti itu bisa dipakai untuk dimanfaatkan untuk berbagai lintas sektor. Nah ceritanya begitu. Jadi misalkan diberikan per kelompok umur 0 sampai 1 tahun untuk di Jeruk Budur itu berapa jumlahnya gitu. Lalu misalkan pos yang ber-KB dengan usia biasanya berapa yang di sini datanya Mbak Lia? Pus ya enggak akan pus 15 sampai berapa gitu karena kesertaan ber-KB-nya. Atau ada juga pus yang ber-KB tapi difilter terkait ini usia menikah awalnya. Nah seperti itu. Di sini stakeholder untuk rumah dataku yaitu desa dan kelurahan. Lalu untuk kabupaten ada LSM, ada swasta, kalau nasional dan provinsi lebih luas lagi ya. Jadi di sini kita bekerja sama dengan desa. Ada yang bagian SID ya Pak ya. Ada yang bagian SID ya kalau di desa ya. Jadi nanti berkolaborasi gitu loh Bapak Ibu untuk datanya dari situ. Dari pengupdatean karena nanti yang tertera di web RDK ini nanti adalah data dari PK21 dan dari pemutakhiran PPK ya, pemutakhiran pendataan keluarga 2023. Kemarin sekilas saya buka itu ada pilihannya 2022, 2023 gitu. Nah ini nanti kita buka bareng-bareng ya. Nah struktur pokjanya seperti ini. Saya rasa kalau sudah bikin SK sudah tertera ya di SK-nya masing-masing RDK. Jadi ada pengarahnya adalah kepala desa atau lurah, lalu anggota PKK, pelaksana ada ketua, wakil ketua, dan seterusnya. Seksinya ada 4.
perilaku keluarga, sesi peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, dan yang terakhir sesi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini kemarin pas pembuatan SK sudah seperti ini, Bu. Atau sudah kasih contohnya ya, mestinya mirip lah ya. SK kita yang kapan hari? Sama ya? Belum besok gini ya? Masih pas contohnya kemarin Pak, titik-titik gitu ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti pas ini diperbarui. Lalu yang untuk siganya Jeruk Udel sama Song Banyu yang itu siapa? Pak Deno? Yang Jeruk Udel? Song Banyu? Saya. Kanolnya sudah diperbarui? Sudah. Bulan ini belum. Enggak bulan ini. Register, Ya. tapi kanol kartu pendaftaran sudah Mbak Deno? Kemarin sudah. Belum. Nanti Sudah. untuk Mbak Akin sama Mbak Deno, kartu pendaftaran yang di Siga, Iya. ya, nanti datanya itu disesuaikan ya sama SK-nya ya. Iya. Kan Jeruk Udel sudah dapat SK-nya. Kalau Song Banyu belum. Nanti namanya itu diperbarui. Cuman kalau di Siga nanti cuman adanya ketua sama kader-kader juga aja, belum terkelompok seperti ini. Nah, kalau di Siga seperti ini nampaknya, ketua sama kader-kader gitu aja. Jadi nanti disesuaikan ya, misalkan dibutuhkan kader dirasa perlu ya boleh ditambah, atau mungkin ada pengganti. Tapi kalau awal Juni kan kemarin sudah dipertimbangkan ya, nama-nama kadernya yang bagian ini siapa-siapa kan, karena baru dibentuk otomatis kan sudah ya, sudah terbaru gitu maksudnya. Kecuali kalau misalkan bilang ada pembaruan baru pindah gitu ya. Lalu Bapak Ibu, kenapa kok harus dimulai dari Siga? Karena semua nanti yang kita masuk di web Rumah Dataku itu adalah data dari Siga. Jadi baik ketuanya, baik kader-kadernya itu dari Siga semua. Cuman mungkin kalau misalkan hari ini baru diperbarui di Siga, itu kalau kita buka di web Rumah Dataku belum langsung ganti gitu. Misalkan ada perubahan nama atau penambahan nama itu belum langsung tercantum gitu loh di web Rumah Dataku itu. Jadi masih perlu nunggu waktu beberapa hari gitu sepertinya. Karena kemarin saya coba itu, saya merubah juga di wilayah saya itu masih belum berganti ketuanya. Jadi masih yang lama. Jadi aktivitas di Rumah Dataku ada pengumpulan dan updating data. Lalu yang kedua adalah pengolahan data. Ini kita nanti yang awal berarti adalah pengumpulan dan updating data. Nanti datanya diambil dari web Rumah Dataku. Ini yang agak jelimet ya Bu ya nanti ya. Nanti kita praktek bareng-bareng. Karena kriterianya ada banyak per sub-subnya itu. Lalu yang kedua adalah pengolahan data. Jadi setelah data tadi dikumpulkan, kita download ya, Mbak Lia ya awal ya. Kita download lagi datanya, karena data itu di downloadnya kalau nggak salah nggak bisa Excel ya, PDF. Jadi bentuknya PDF. Begitu nanti Song Banyu sama Jeruk Udel tadi Mbak Deno sudah daftar, cuma belum di-approve sama provinsi. Nanti kalau sudah di-approve bisa masuk ke web Rumah Dataku. Lalu tahap awal Bapak Ibu mengumpulkan dan updating data. Jadi dari data itu nanti di-print atau di-download dulu. Nggak usah di-print dulu, di-download misalkan. Nanti kalau di-print habis kertas banyak itu. Jadi di-download dulu dan itu bentuknya PDF. Kalau PDF kan nggak bisa diotak-atik ya. Nah, jadi di-convert dulu ke Excel. Nah, di-convert dulu di Excel. Di situ bisa diolah. Kita masuk di pengolahan data yang kedua. Jadi misalkan yang kita download adalah kesertaan berkade gitu ya. Sedangkan itu data terakhir bisa jadi waktu kita pendataan 2023 kemarin. Jeruk Udel mungkin verbal ya kemarin ya, Oktober ya. Oktober 2023 kan nggak itu pemutakhiran kemarin. Jadi itu data terakhir adalah 2023. Maka kalau Bapak Ibu dulu sekarang ada jadi selisih gitu kan. Ada yang sudah hamil melahirkan, ada yang sudah ber-KB gitu ya. Itu yang membutuhkan waktu untuk updating dan pengolahan di situ. Jadi pembaruan data di sesuai kriteria tadi. Jadi misalkan data balita 0 sampai 6 tahun
tahun itu bisa di breakdown per dusun. Jeruk udel 8 ya. Song Banyu 13. Nah itu sudah tertera. Jadi RW 1 misalkan jumlah balita 0 sampai 6 tahun kan kadang per 0 sampai 1 tahun ya, per kelompok umur. Jadi 0 sampai 1 misalkan 9 gitu. Nah di sekarang ini kan jelas berubah dong. Apalagi yang 0 sampai 6 tahun dia sudah naik usianya. Berarti dia sudah bukan anggota BKB lagi. Nah, kadang berubah-berubahnya di situ, Bu. Jadi nanti yang sebisa mungkin kita bisa ambil dan kita ambil. Kalau yang misalkan datanya tidak terlalu dinamis, ya sudah dibiarkan dulu gitu ya. Kita print langsung ya dari gendutan itu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk updating dan pengolahan data tersebut ya. Pas pengolahan itu kan kriterianya ada banyak sampai puluhan lah ya Pak ya, banyak sekali itu 50 lebih Bu kalau nggak salah. Nah nanti dibagi saja misalkan Bu updating yang mana gitu, nanti yang kader satunya yang mana gitu. Karena kemarin di Pucung pun kami sempat kesulitan untuk updating itu sampai berapa ini tuh nggak selesai gitu, jadi tunggu berapa bulan gitu. Bisa juga bekerja sama dengan yang bagian SID ya di kelurahan. Sebenarnya kan datanya tidak lengkap, nah bisa juga diambil dari situ. Disesuaikan saja. Analisis data, iya. Nanti setelah pengolahan, lalu yang keempat adalah penyajian data. Jadi setelah dikumpulkan datanya, lalu diolah dengan terserah mau diolah menggunakan Excel atau menggunakan bagaimana, intinya data tersebut diolah hingga data yang terbaru semaksimal mungkin ya. Lalu Ibu bikin analisis bisa melalui grafik atau mungkin sedikit paparan gitu. Kalau tidak bisa paparan ya dibuat grafik saja. Kan di web rumah data itu bisa kita print hasil grafiknya, cuma kan itu data dari 2023. Kalau Bapak Ibu memperbarui, otomatis grafiknya juga berubah kan. Nah, jadi nanti bisa dibuatkan di situ. Lalu yang keempat, penyajian data. Penyajian data ini kalau tahun lalu pertemuan RDK ini 3 kali. Nah, yang tahun ini, jadi 3 kali itu termasuk penyajian data di terakhir ya. Nah, yang tahun ini ternyata cuma 2 kali. Sehingga ini adalah pertemuan pertama. Ini sudah termasuk nanti pengumpulan, updating dan pengolahan data, analisis, baru nanti ceritanya itu harusnya pertemuan kedua itu penyajian data ya. Tapi sepertinya kita dananya itu akan dibuat untuk display ya, karena display itu membutuhkan dana yang sangat lumayan. Apalagi kalau mau display yang seperti film, nah makin besar lagi biayanya. Sedangkan kita mendapat dana ya cuma segitu ya gitu. Nah, di penyajian data itu adalah yang dimaksud dengan seperti Kampung KB pun punya sekretariat ya. Nah, lalu RDK ini juga boleh dijadikan satu sekretariatnya dengan Kampung KB. Nah, penyajian data berarti data tersebut adalah dipaparkan, di display di sekretariat tersebut. Tidak harus semuanya Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau dulu Pucung sama Tilem ya, karena saya tahunya itu ya, yang baru ini kan terupdate-nya Tilem sana ngikutin. Jadi kalau dulu Pucung sama Tilem itu untuk menghemat banner ya Pak ya, karena kalau papan kadang agak mahal ya. Jadi banner yang kita cetak sudah ada judulnya, rumah dataku apa gitu. Nah, kita bikin map yang sudah berlubang itu loh Bu. Iya. Ya, baik. Nah, itu kita tempelkan di situ. Padahal kalau di Mulusan, kapan hari itu kami pernah ke Mulusan itu ditempelnya satu-satu. Jadi papan yang berdiri itu Bu, papan seperti kayak sekat ya, papan sekat gitu ya. Itu depan belakang ditempelin semua, tapi jadinya terlalu banyak gitu loh jadinya. Karena tadi yang kita olah itu sampai puluhan datanya. Nah, kalau kemarin saya sama Pak Safur yang Tilem sama Pucung itu, awal itu kita pakai itu aja, map yang sudah ada lubangnya kita taruh di situ aja sesuai print yang sudah kita
kita buat, habis kita buat di situ saja. Nanti kalau ada pembaruan sudah kita lepas lagi, kita kasih yang baru gitu. Ya dari dana yang ada diolah sedemikian rupa ya Bapak Ibu, dicukup-cukupkan gitu kan, segitu. Karena itu juga harus sudah termasuk dengan adanya papan nama, entah bentuknya gimana, mau kecil mau gede, pokoknya harus ada papan nama RDK, bahwa di situ sudah ada RDK. Karena nanti sih diminta gitu loh, dokumentasi dan sebagainya, bahkan ada kunjungan juga gitu. Nah, klasifikasi rumah dataku setelah Bapak Ibu mengolah, mengolah data, lalu menganalisis ya, lalu menyajikan data tersebut dan menerima masukan dari beberapa pihak. Berarti kan sudah oke ya, rumah dataku itu di wilayah Bapak Ibu sudah terbentuk gitu, sudah terpampang datanya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh berbagai pihak dari lintas sektor. Cuma kalau misalkan dari pihak lain ingin data, itu kan kita harus tahu jumlahnya ya. Cuma kalau kita menunjukkan dalamannya, misalkan ya ini segala itu harus hati-hati ya, karena kan itu data rahasia, jadi tidak boleh disebar sembarangan ya Bu. Maksudnya kalau minta itu harus benar-benar untuk yang dipergunakan dengan baik gitu. Tidak boleh kita langsung ngasih, itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Jadi kalau data makeup gitu ya boleh, nggak apa-apa. Salam ke dusun ya boleh, nggak apa-apa. Kan ada memang di RDK itu. Cuman kalau sampai bayinya nggak ada sih, kita mesti harus hati-hati bahwa ini memang benar-benar untuk apa gitu. Setelah itu dilakukan, lalu kita akan menuju klasifikasi rumah dataku. Nah, kalau tahun-tahun ini baru, tahun-tahun sebelumnya itu kita diuber-uber untuk menjadi RDK yang paripurna, tetapi kita tidak tahu kriterianya itu yang harus bagaimana, yang harus kita penuhi. Jadi agak meraba-raba. Nanti untungnya ya paripurna ya Mbak ya, kita ya film ya. Jadi kemarin tuh tidak tahu bukan kayak gini. Nah sekarang lebih detail lagi. Ini tujuannya nanti pasti harus ke paripurna yang sebelah sana ya. Jadi Bu, harus ada orientasi pengurus. Nah ini anggap kita sudah orientasi pengurus ya. Jadi nanti Mbak Adin sama Mbak Reno di kanalnya diupdate ya Mbak, kadernya sudah 3 ini dicentang semua aja. Kan ini pasti di kanalnya mesti tulisannya belum dilatih. Iya. Ya kan? Iya. Bahkan kemarin yang sudah datang ke Sahid juga pasti belum diupdate dilatih loh. Padahal kita ke Sahid kemarin dan sekarang ini termasuk dalam orientasi pengurus. Jadi nanti diupdate ya Mbak Adin, Mbak Deno di kanal Siganya, karena bertanggung jawab untuk Siga kan. Jadi diupdate semua kalau kadernya sudah dilatih 3-3-nya ini ya. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Pertama ada buku data. Buku data ya manual ya, boleh print, boleh terserah maunya gimana. Yang penting ada buku data. Mungkin kalau semua ini agak kesulitan Bu, karena kriterianya banyak. Jadi mewakili saya tidak apa-apa lah. Yang penting ada buku data. Lalu papan nama, ini yang tadi saya sebutkan. Dari dana yang ada ini kita harus sudah membuat papan nama untuk sarana prasarana ini. Yang ketiga papan data. Ini bisa boleh papan data, boleh banner yang ditempel di dinding, itu juga boleh. Intinya terdisplay disajikan data kita. Lalu yang keempat, pojok kependudukan ini pesat. Tapi kemarin waktu kita, iya. Kita kemarin waktu di Sahid itu nggak diminta untuk isi pesat ya. Sebenarnya ini ada baiknya sendiri. Yang kalau tahun-tahun sebelumnya tuh begitu pelatihan langsung di-share untuk mengisi. Nah ini ternyata kemarin tidak, tapi yang dimaksud dengan pojok kependudukan tidak hanya ngisi web itu Bu, tapi kalau di jeruk itu ada purpose kan ya.
Adeno ya. Nah itu sudah, kalau menurut saya ya, kalau saya baca beberapa ini pesat itu ya merupakan pojok edukasi kependudukan masyarakat. Jadi ya sudah fokus itu kita anggap pesat gitu aja. Kalau film ada ya, kemarin tidak ditulis ya pesatnya ya. Yang Sombanyu punya fokusnya desa. Belum. Kalau belum berarti dibikinkan sedikit aja Mbak, meminta Pak Sabrur ininya apa, KIE-nya kan ada banyak buku tuh di BPKB. Jujur udah dapat gitu dari majalah-majalah itu loh, majalah Cahaya Keluarga. Nah coba di ini kita, kalau Sombanyu juga sudah ada sekretariatnya toh. Maksudnya nanti ditempel di badan Soalnya yang dari kelurahan belum ada datang, ya. nggak tahu. Jadi untuk Sombanyu, kalau Jeruk kan sudah mesti di balik kelurahan gitu nanti ditempelnya ya. Nah kalau Sombanyu nanti ibu-ibu yang Sombanyu, jadi SBK-nya juga harus ada sekretariatnya ya. Nah bisa di balik kelurahan ya nggak apa-apa, yang penting ada dinding yang ditempel gitu loh. Nah pesatnya tidak jauh dari situ. Jadi ibu ngasih satu rak gimana, pokoknya itu intinya pojok informasi kependudukan gitu. Diisi aja majalah Cahaya Keluarga, kan mesti dapat tuh tiap 3 bulan. Lalu minta ke BPKB, ada kok buku-buku apa itu, taruh aja di situ nggak apa-apa. Minta berapa kan mesti punya. Di BPKB itu banyak kok. Yang di samping itu kan sampai nggak terawat ya. Itu dibawa aja kayaknya nggak apa-apa. Nanti izin sama Pak Sabur. 4 pojok kependudukan. Yang kelima adalah sarana pengolahan data. Sarana pengolahan data ya bisa dari ini ke komputer desa gitu ya sepertinya. Bisa dari itu atau bisa dari manual ya boleh. Pokoknya ada sarana pengolahan datanya. Itu kalau sarana prasarana. Lalu bentuk penyajian datanya ada yang pertama pencatatan dalam buku data. Ini boleh milih salah satu sih kalau ini. Boleh pencatatan dalam buku data dan boleh tabel data. Nah cuman walaupun milih salah satu, kalau mau bikin grafis kan ya nggak bisa kalau nggak punya data awalnya. Kan harus punya data awalnya kan baru bisa dibikin infografis. Nah berarti ini kalau mentok Bu ya, seandainya mentok nggak keburu, nggak nututi, mau mengupdate, itu langsung aja dari webnya RDK. Gitu ya, itu sudah ada grafisnya sebenarnya di web RDK. Beberapa kriteria mungkin kalau nggak nututi ya sudah diberi dari situ aja. Tapi selama yang bisa diupdate, nanti diupdate. Ini kan masih guna bayangan ya. Nanti kita buka di webnya ya. Ini yang dari Sombanyu kan? Ya, silakan. Di sini nggak apa-apa. Depan. Lalu ke ketersediaan data. Ini mengikuti ya, Bapak Ibu. Ini ada juga di web RDK. Ya, disediakan. Boleh, tapi sampai ke sini. Kita cek di sini supaya paripurna. Ada syaratnya. Ini ya, ini sambil kita jalan ya. Lalu ada pemanfaatan data ini harus ada minimal 1. Jadi tujuannya kita rumah data kependudukan itu adalah data dari kampung KB, data dari rumah dataku itu bisa dimanfaatkan untuk dari lintas sektor gitu. Misalkan apa ya biasanya di desa itu Puskesmas gitu ya, Puskesmas butuh ada ya data stunting. Nah itu bisa dimanfaatkan itu harus. Jadi adanya rumah dataku ini nggak sia-sia gitu loh, nggak hanya kita bikin gini ditempel tapi tidak ada manfaatnya apa-apa. Jadi harus ada gitu manfaatnya untuk dari pihak luar gitu ya, pemanfaatan yang bertanggung jawab ya, dan memang ada gunanya. Jadi Bapak Ibu, kita melengkapi ini ya, 5 ini ya.
Nah, 5 ini kita lengkapi untuk menuju ke rumah dataku yang paripurna. Karena kalaupun kita tidak paripurna pasti diuber-uber. Nah, diuber-uber itu capek kalau kita nggak siap-siap. Karena seperti kemarin itu beneran kayak kita ngeblank, nggak ngerti ya yang mana yang harus dilengkapi untuk paripurna. Jadi kadang tuh jadi salah gitu ya, melengkapi yang nggak, bukan syaratnya gitu loh jadinya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, tambahannya seperti ini, kita bisa melengkapi yang sesuai gitu, nggak sia-sia kita meluangkan waktu ya, meluangkan waktu dan tenaganya untuk agar RDK-nya menjadi paripurna. Kita lihat yang sebelah kanan ini. Jadi klasifikasi rumah dataku yang ini adalah indikatornya ya. Lalu yang sebelahnya adalah klasifikasi. Jadi baik sederhana, lengkap maupun paripurna harus ada dasar hukumnya. Ya, harus ada SK-nya. Jadi rumah dataku itu klasifikasinya ada sederhana, lalu lengkap dan paripurna. Nah, kita diwajibkan ya, maksudnya pasti nanti dikejar untuk di paripurna gitu. Jadi ketiga klasifikasi tadi harus ada dasar hukumnya. Apa? Yaitu SK. SK Borobudur sudah melampaui ya, sudah punya. Yang Song Banyu belum ya. Nah, dilengkapi ya. Sampai itu Song Banyu. Mati Bu. Hah? Mati. Mati lampu kan? Kipasnya. Tuh. Mati kok. Kalau belum ada SK-nya, jangankan ke paripurna sederhana aja belum ya gitu. Karena kan ya dasarnya kita berkegiatan harus ada SK-nya tadi. Nggak apa-apa, untuk Song Banyu mungkin bisa dikejar Senin ya. Senin usahakan sudah, jadi Mbak Atinnya bisa mengupdate kanalnya. SK-nya ditulis di kanal Siga ya. Mbak Atin, Mbak Denok, Mbak Denok, SK-nya nomornya udah diupdate. Nah, diupdate di Siga ya. Nah, udah. Di Siga pendaftaran. Di Siga pendaftaran. Yang dalam Pak Deni teko ndak mati. Pak Deni. Kan jenengan tuki ndak mati. Jenengan keblas weteng pundi. Nek diceritake ngisi-sini. Sudah, tapi kemarin RDK-nya tuh baru kader kampung KB. Seniki kan belum dibikin. Jadi baru kader Selang. Jadi kader Selang sing Song Banyu. Sebentar.
Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang dari semuanya sudah mas-masanya sudah selesai. Jadi ini rupanya di kanalnya masih ini ya, masih belum terupdate semua. Jadi pembinanya masih muncul nama saya. Jadi nanti diupdate ya kanalnya. Jadi kenapa kok semua muaranya di SIGA? Karena sekarang di BKKBN itu berusaha untuk satu data gitu loh. Jadi SIGA itu menjadi rujukan semuanya. Jadi apa-apa pasti ada perubahan, maka di SIGA harus kita perbaruin gitu ya. Nah, dan LDK ini juga gitu, datanya ditarik dari data SIGA. Nek data di SIGA sudah, tapi maksudnya nek sing data kependudukan sing niku kan gitu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi untuk klasifikasi untuk semuanya baik sederhana, lengkap dan paripurna harus ada dasar hukumnya yaitu SK. Lalu orientasi pengurus ini ya, orientasi pengurus untuk paripurna harus lebih dari satu orientasinya. Makanya tadi saya ke Mbak Denok sama Mbak Ate diupdate saja di SIGA-nya supaya ini dimasukkan semua, diklik semua di SIGA ya. ya. Karena lebih dari satu, sudah kita klik aja semuanya. Untuk pengolahan kita ini sudah termasuk dari SIGA ini, gitu ya. Karena jadi sudah lewat nih nanti kita yang orientasi pengurus yang kedua sudah lewat, dua ya sudah lewat ya. Lalu sarana dan prasarana ini ya, ini jadi acuan ya Bapak Ibu ya. Di sini acuannya, lalu kita cek di situ untuk paripurna harus ada dua, lebih dari dua sarana dan prasarana. Makanya Ibu ini aja dicek dari sini. Yang bisa apa? Paling tidak papan nama dong, ya kan? LDK kalau nggak ada papan namanya kan tidak menunjukkan bahwa di sini ada LDK gitu. Jadi nanti dipampang ya papan namanya. Gimana kembali ke sini ya? Nah, kalau papan nama ini kalau Pak Sabru ya, kalau karena Pak Sabru mesti minta semuanya. Sarana prasarana itu pasti nanti diminta melengkapi semuanya. Pengelola rumah data. Jadi kita misalkan Pak aja lah, misalkan dimanya nggak ada, kita sudah Oh, iki yo iso. paripurna. Maksudnya iki kur update. Lalu ketersediaan data harus ada lebih dari 3 jenis ya. Kelihatan nggak Pak dari sana? Nanti bisa ya materinya sama Pak Sabur nanti. Jadi ketersediaan data minimal lebih dari 3 ya Bu. Jadi ya kalau ini kan ada semua ya di desa kan. Lihat apa kerjasama sama yang tadi SID-nya desa tadi Dereng. kan ada semua ya, muncul semua. Dereng Ini grup ya. juga Mungkin di jenengan BKD download. kan kalau misalnya mentok-mentok nggak usah pakai itu dulu. Saya udah diupdate ini sambil jalan. Sekalian di display Bu. Jadi kita mendisplay itu paling tidak ada perwakilan walaupun tidak semuanya di display ya, tapi paling tidak ada. Selain ada yang kita manual tidak display gitu. Lalu bentuk penyajian data. Nah ini tadi yang saya bilang ini ya. Bisa satu atau dua ya. Cuman saya rasa sih dua pun terpenuhi karena kita tidak bisa membuat infografis kalau kita tidak punya tabelnya. Jadi kan mesti kita bikin tabelnya dulu kan, baru kita buat diagram. Terserah diagramnya mau yang tegak, mau yang bulat atau oval terserah. Tapi pasti saya rasa dengan sekali jalan dua itu pasti sudah terpenuhi. Kan kalau pakai Excel bisa aja tuh langsung kita klik ya untuk bikin infografis atau tabel kan. Lalu yang terakhir apa itu?
Nah, ini untuk pemanfaatan data agar paripurna minimal 1 bisa dimasukkan misalkan dari puskesmas tadi stunting kah atau pemberian PMT kah, ya kan? Data PMT kan diminta ya Bu, kayak gitu kan dari desa. Nah itu bisa sebagai kerjasama dengan puskesmas, maksudnya data RDK dimanfaatkan oleh puskesmas sebagai itu tadi pemberian PMT atau pencegahan, ya kayak gitu. Lalu selain puskesmas siapa Bu yang menggunakan? Kalau dari kelurahan ya puskesmas sama kelurahan masuk. Tapi nanti dijelaskan ya Bu ya. Maksudnya kalau pas ada kunjungan kan biasanya memang lisan. Tapi kalau kita kasih di displaynya mungkin dalam bentuk dokumentasi pemanfaatan data RDK, data ini dimanfaatkan oleh siapa? Ada gitu loh, apa buktinya? Yang banyak gimana? Karena soalnya di situ aku di sekitar. Oke lah. Nggak kelihatan, nggak punya ulang. Yang nanti bisa ya. Dari yang sudah kita tadi klasifikasi macam-macam tadi ya syaratnya ya panduannya itu ada nilainya seperti ini bobotnya. Jadi kalau orientasi kader, nah skornya berapa? Tadi kan 3 ya orientasi kader tadi kan, pengolahan, penyajian, analisis ya 3. Nah bobotnya per orientasi tadi adalah 2. Berarti kalau Kampung KB, Binangun dan Ombak Saka tadi 3 kali orientasi, berarti 3 kali 2 bobotnya sudah 6. Jadi untuk mencapai paripurna ini yang di atas 30 nilainya kan. Nah ini kalau lengkap semua aja nilainya 42 lewat sudah. Jadi secara otomatis maka 2 kampung KB ini kalau sudah dilaksanakan itu akan menjadi paripurna. Jadi nanti kita nggak bingung lagi dikejar-kejar Bu. Kayak yang tahun lalu tuh Mbak Lia tuh dikejar-kejar terus loh untuk paripurna. Dan dia nggak ngerti paripurna harus kayak gimana. Jadi gitu ya. Karena kalau tidak kita mulai dilengkapi dari awal, nanti bisa jadi kita lupa. Terus panduannya tadi yang gimana ya tadi ininya berapa kali gitu kan. Selanjutnya sama ya, misalkan sarana dan prasarana tadi kan 5, ternyata bobotnya cuma 1, jadi 5 kali 1 berarti 5. Intinya semua ini ada nilai bobotnya dari variabel yang kita bahas tadi. Jadi intinya di nilai totalnya ini untuk paripurna lebih dari 30. Nah, sarana prasarana gambarannya seperti ini, papan namanya seperti ini. Ini sebenarnya tidak harus ya, tapi rata-rata itu seperti ini gitu, yang dicetak. Lalu buku datanya menyesuaikan dengan masing-masing kelompok RDK. Lalu sarana penyajian ini kalau nggak salah pakai apa ya? Pakai banner sepertinya. Kemarin film Mama Kucing juga pakai banner ya. Lebih menghemat ya kalau pakai banner kan sudah tercetak, jadi kita nggak pakai tulis-tulis lagi. Tinggal ngisi apa yang itu aja tempat kertasnya tadi. Jadi yang sudah Bapak Ibu print tinggal ditempel di situ atau pakai tadi loh yang apa yang sudah ada tulisannya ya, pakai tulang tadi. Kita sekalian ngobrol. Yang pesen Pak Sabri. Lalu pesat ini tadi yang saya maksud. Jadi pesat adalah pojok edukasi kependudukan masyarakat. Ya kalau sudah ada perpusnya ya ada satu sub lah ya yang untuk khusus untuk tadi untuk rencana tentang kependudukan, baik misalkan dari majalah Cahaya Keluarga
koordinasi dengan Pak Sabur, mungkin ada buku-buku KIE yang bisa disertakan di sini, di perpustakaan sini. Saya rasa ada kalau buku-buku itu ya. Maria kemarin ada minta. Ada. Untuk bikin pusat jajaran di dalam atau disampaikan ya, ada saja. Nanti tanya Pak Sabur ya. Kayaknya ada waktu saya masih di sana tuh masih ya yang majalah keluarga. Kalau yang buku-buku itu loh Bu, buku KIE itu loh. Itu ada juga untuk remaja, untuk BKL, lansia itu ada. Nanti ini aja koordinasi sama Pak Sabur. Lalu buku saku nih ya kayaknya nggak harus buku saku, ngikutin aja ya buku saku. Karena kan sudah ada buku data. Sarana pengelola data. Ada kan ini ya di Kalurahan? Ya kan? Ya. Yang dari RDK belum ada memang. Nah ini Bu, tepat tadi pojok edukasi kependudukan untuk masyarakat. Nah, bisa tentang penyuluhan atau diskusi, bisa juga untuk gerakan literasi. Misalkan nih Bu Sri Wahyuni misalkan mau menyuluh ke Bina Keluarga Lansia, misalkan di Sombangi ada BKN-nya. Ternyata Bu Wahyuni ini kan bingung ya, misalkan mau tak suruh apa nih ya. Nah, sebenarnya di BPKB itu ada Bu bukunya gitu. Nah itu bisa dipelajari, dibaca. Jadi kan itu menjadi atau diminta lah untuk ke Sombangi. Nah, bisa untuk sebagai bekal kader untuk kita atau masyarakat ya, bahwa oh ternyata BKL untuk yang dimensi emosional itu seperti ini loh yang harus diberikan edukasi. Nah itu bisa dari literasi, dari buku-buku seperti itu. Atau misalkan Bu Nadila mau BKP atau mau di PAUD-nya usia 5-6 tahun, mau apa lagi ya yang aku berikan, atau mungkin peran ayah dalam pengasuhan. Nah itu bisa pakai buku-buku yang seperti itu Bu, ada di BPKB Bu. Nanti tanya Pak Sabun Bu. Jadi tujuannya pesan tadi begitu, mendapat BKD maupun masyarakat mendapat pengetahuan atau wawasan yang lebih lagi tentang program Bangga Kencana ya. Lalu RDK data ini sudah ya tadi ya. Jadi Bu RDK tadi misalkan pengembangan satpas ini maksudnya sarana prasarana ya, satpas komputer printer ini masih pinjam dari kelurahan ya, karena dari RDK-nya belum ada. Syarat kadernya kemampuan digital, punya situs juga ada, atau media sosial. Iya, tentang media sosial ini harus punya, biasanya Pak Sabun gitu mengharuskan untuk punya, untuk RDK sudah punya Instagramnya kamu KB belum ya dulu udah belum ya? Kamu Banyu? Belum. Oh nanti sama Mbak Lia ini pengelolanya ya Tilem. Jadi Tilem itu sudah punya itu. Karena kalau pas penilaian itu kita melampirkan websitenya gitu. Nanti disambungin sama PKK nggak apa-apa, PKK Kalurahan saling tak gitu loh. Jadi kegiatan PKK yang apa-apa dimasukin sama captionnya tuh dikasih kolaborasi PKK dan Bangga Kencana misalkan gitu ya. Itu sama Mbak Lia nanti, karena dia sudah berjalan berapa lama? 2 tahunan ya yang punya film ya. Nah, itu RDK gabung ya sama kamu Kabino webnya ya nggak apa-apa. Jadi nanti jeruk pudel sama Song Banyu bikin ya. Atau Song Banyu siapa yang suka bermedia sosial, Mamel kan? Iya. 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 Nek ngono nek Ya nanti saling berdiskusi ya antar kader. Jadi siapa yang mengelola media sosial, siapa yang mengelola ini, jadi bekerja sama saja. Lalu perluasan pendataan menuju advokasi masyarakat. upload IG tahu.
upload IG kita tahu mana IG ya. Nah ini Bu ada contohnya peningkatan peran kemitraan lokal. Jadi rumah dataku menjalin kemitraan dengan BPD, pemerintah desa. Nah ini bisa dimasukkan di pemanfaatan data tadi. Kalau BPD apa ya? Enggak ya? Enggak ya? Yang tata kelurahan ya, maupun Sukmabang ya. Atau kalau ada pengusaha lokal yang mau ngasih bantuan, nah misalkan bantuan untuk anak 0 sampai berapa tahun, nah kan bisa dicek dari situ. Ini sama BPS desa maupun desa cantik, ada nggak desa cantik? Saya. Tapi kalau nggak tahu saja. Mungkin ada di kabupaten lain, mungkin ada seperti itu menurut mereka. Ini strategi pencapaian target, jadi identifikasi lokus ProPN. Nah ini Bu, jadi lokus ProPN itu proyek pembangunan nasional ya. Nah setiap tahun itu berbeda-beda. Jadi seperti untuk RDK Bitung itu tahun 2022, lalu RDK Tilang tahun 2023. Nah yang tahun 2024 ini dikasih kesempatan 2 RDK. Jadi kemarin yang masuk itu adalah Curug Udo dan Songbanyu. Nah kalau nggak masuk ProPN nggak ada untuk pertemuan seperti ini gitu loh. Jadi memang tujuannya dimasukkan ProPN, tapi ada dukungan untuk ini untuk pertemuan, dan bisa untuk sebagian dari pertemuan tadi bisa kita gunakan untuk sarana dan prasarana. Jadi yang misalkan seperti itu kan belum ProPN ya, belum kebagian gitu. Nah maka belum dapat dukungan gitu loh Bu untuk anggarannya seperti ini. Jadi bergilir. Makanya kalau misalkan pas ini Curug Udo sama Songbanyu masuk ProPN tahun ini ya kita manfaatkan ya, dicukupkan gitu yang dapat itu tadi. Nah, melaksanakan kegiatan orientasi karena ini ya kita ini sudah melaksanakan kegiatan orientasi tadi. Pendampingan dan pembinaan kader, nanti sama penyuluh KB ya, ini pendampingan dan pembinaannya, koordinasi sama penyuluh KB-nya. Lalu yang terakhir melakukan updating panel tadi yang untuk berhubungan adalah Mbak Deno ya tugasnya. Lalu untuk Songbanyu Mbak Aden ya Mbak kanalnya. Kalau untuk rumah dataku ini tidak ada register setiap bulannya. Jadi ya kanal itu kan pendaftaran. Jadi kalau ada perubahan baru diupdate. Ya. Tidak ada laporan setiap bulannya, tidak ada registernya. Berarti kalau ada yang baru diupdate. Baru diupdate. Diklik yang tanda pensil itu. Iya. Kalau enggak kayak BKP gitu loh. Kalau BKP kan setiap bulan. Ada di Ini kirain setiap bulan, kemarin saya update. kanal. Ya enggak apa-apa, kalau enggak ada perubahan ya enggak usah. Pas ada perubahan aja. Begitu. Sekarang ini lanjut ya di webnya ya. Mbak Deno tadi sudah melakukan pendaftaran. Jadi Bapak Ibu itu tadi kan gambaran untuk kita melaksanakan RDK, lalu sampai kita mencapai klasifikasi paripurna, begitu ya. Nah, data-data tersebut bisa Bapak Ibu dapat yang dari RDK itu adalah dari web Rumah Dataku ya. Ini kita pinjam dulu ya, karena yang Curug Udo baru tadi daftar. Nah itu kalau daftar harus melampirkan BAST sama surat permohonan, karena itu tadi ini adalah merupakan data rahasia. Jadi harus melampirkan itu baru diurus oleh perwakilan BKKBN. Karena kita baru daftar tadi pagi di sini, ini hari libur, jadi sepertinya belum di-approve ya untuk Curug Udo. Kita belajar pinjam yang punya tilang. Nah yang Songbanyu belum ada SK-nya, otomatis belum bisa membuat BAST ya. Jadi kalau sudah ada SK-nya dulu bikin surat permohonan BAST, tanda tangan ke OPD RT Kabupaten, langsung bisa daftar ke webnya Rumah Dataku gitu ya. Karena tidak bisa kita melanjutkan ini kalau
dari sana pindah kan Mbak yang Sombanyu, pindah ke sini kan? Silo ya. Seperti ini ya tampilannya. Jadi sudah ada petanya. Tampilan awalnya seperti ini. Lalu ini yang Sombanyu siapa nanti yang daftarin? Oh Bapak. Ya. Jadi Yang punya ini laptop. yang kita buka di rumah-dataku.bkkbs.go.id. Seperti ini ya. Boleh dicoba. Nah, lalu klik yang sebelah kanan. Pojok kanan atas. Nah, di situ ada manajemen data. Kalau bentar Mbak Lia jangan masuk dulu. Mbak Lia kan dia sudah di-approve ya, jadi bisa login. Tapi kalau tadi Mbak Deno lakukan adalah pendaftaran yang diklik ya. Jadi nggak ada bentuk pendaftarannya. Ani bukanya ya. Oh enggak, yang data aplikasi. Itu nomor mobil Mbak Mbu. Oke, kita kirim. Jadi Bapak yang Sombanyu ya, Bapak Ibu yang Sombanyu yang udah tadi sudah melalui ini. Jadi untuk Sombanyu buka tadi webnya ya, rumah-dataku.bkkbs.go.id. Lalu Bapak ya ini yang mau mendaftarkan kan, kliknya yang pojok kanan atas, lalu klik pilih yang pendaftaran. Kok menu? Apa login dulu? Lalu nah Kok yang mendaftar? Nah, di situ akan diminta untuk memasukkan email. Nah, emailnya dimasukkan aja email salah satu kader yang mengelola itu nanti. Jadi dimasukkan emailnya, langsung bikin password. Sudah masuk Pak? Belum ya? Nah, ya. Jadi nanti ada email dan langsung bikin password ya. Tetapi diikuti di situ nanti ada nama lengkap, nick, ya, semuanya sudah ya. Nah, itu dilengkapi, tetapi yang bagian bawah Pak, Bapak akan diminta untuk mengakses BHST ya, surat permohonan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kita tidak bisa melakukan pendaftaran kalau kita belum dapat BHST dari OPDKB Kabupaten. Nah, sedangkan untuk dapat BHST maka kita harus punya SK dulu bahwa sudah ada rumah dataku di Sombanyu. Setelah SK jadi, langsung dibuatkan BHST. Nanti biasanya Mas Rudi yang ngurusin itu ya. Nah, nanti setelah di PDF kan Mas Rudi, nanti Bapak upload ya di situ. Nah, itu. Nah, setelah itu baru Bapak mengkonfirmasi ke perwakilan BKKBN. Biasanya sama Mas Aryan, nanti saya kasih nomornya. Nah, itu bilang, saya sudah melakukan pendaftaran nih dari Sombanyu, dari Sumber dengan gitu. Nanti kalau itu, kalau sudah beliaunya bilang kita sudah bisa dimasuk sama. Langsung ke Mas Ali. Bisa lewat Mas Rudi atau Ya boleh Mas Rudi, nanti Mas Rudinya yang konfirmasi ke Mas Aryan gitu. Nanti Gitu tak ya. kasih nomor Mas Arya ada. Ya boleh sama Mas Aryan. Mau potong kompas ke Mas Aryan enggak apa sebenarnya? Gitu. Yang masuk grup RDK siapa? Saya. Ada kan? Ada. Nanti tak kasih ke sana. Nanti masukkan juga. Ya, kalau betul. Bapaknya bisa dimasukkan Mbak Adi. Iya. Masukkan ke grup itu nanti ya. Jadi ada SDK-nya provinsi Pak nanti jadi supaya terupdate ya. Lalu Tapi nanti emailnya kalau belum aku di-upload mau. sama provinsi belum bisa ya. Iya. Jadi menunggu jawaban kalau sudah baru nanti Bapak masuk dengan emailnya sama password yang sudah dibuat. Jangan lupa passwordnya jadi ya.
Diingat Tapi baik-baik. untuk email umum antauan kan bisa Terserah, email pribadi pun bisa. kan maksudnya biar bisa dibuka yang lain Oh maksudnya. itu cuma username aja kok. Jadi pakai emailnya siapa aja bisa. Yang penting email sama passwordnya ingat. Gitu. Passwordnya tidak harus sama dengan email ya. Iya. Boleh dipakai password lainnya. Jangan sama-sama email. Iya. Memang harus dibedakan. Gitu ya. Oke. Ini yang asli ya Mbak. Ini yang asli. Nah, kalau sudah, tadi Mbak Denok tadi sudah dijawab sama Mas Arya. Iya nanti saya cek. Berarti belum di approve ya. Dia sudah bilang iya gitu aja. Berarti mungkin masih berlibur. Nah nanti kalau sudah masuk, Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya di websitenya ya. Jadi begitu masukkan username sama password tampilannya seperti ini. Ini sudah perkalurahan ya. Nggak mungkin nyasar ini. Misalkan Sombanyu nyasar ke Borobudur, nah ini sudah pasti perkalurahan. Data yang tampil di sini adalah data kalau judul awalnya tadi dari TK 21, tapi sepertinya bisa dari pemutakhiran di Borobudur. Iya. Kemarin sempat saya cek tuh ada pilihannya. Jadi seperti ini. Lalu lihat tuh ya Mbak. Nah nanti diklik yang ini ya. Lihat profil. Nah itu dulu. Bawah kan bawah. Ini. Nah Bapak Ibu klik lihat profil. Nah ini dibaruin ya. Ini bagi jeruk pudel yang Sombanyu masih kosong. Nggak ada datanya ini. Jadi nanti diisi kan desa punya ya datanya ini ya, luas wilayah apa kan punya kan ada ya itu makanya gandeng ya jadi nah ini pengurus ini nggak bisa diubah, ubahnya di kanal Siga. Jadi di sini nggak bisa diapa-apain, tapi yang bagian atas ini dari Siga juga lagi apa lagi Mbak. Nah ini yang bisa diubah ya. Nah, pokoknya kalau bisa diklik berarti bisa diubah ya. Tapi kalau dia abu-abu tidak bisa diapa-apain berarti itu adalah data sudah dari Siga. Lalu yang ini Mbak yang aku contohkan yang sudah belum di data kayaknya. Ya. Nah ini bisa diklik ubah ya. Jadi data, lalu klik data desa ini. Nah, kalau ada lihat detail ini coba yang lihat detail. BKB misalkan, BKB film ini ada 12. Nah, kalau di Borobudur ada 1 ya, BKB ya. Ini data sesuai kanal di Siga. Di Borobudur ada 1 saya ingatnya. Langsung ya. Coba kita. Nah ini. Kalau ada seperti ini Bu, tambah data ini ditambah ya. Misalkan ini tadi contohnya adalah fasilitas umum, maka bisa ditambahkan fasilitas umum yang ada di desa Bapak Ibu. Misalkan ini apa lapangan sepak bola atau apakah ini rekreasinya ini boleh yang sekolah ada juga kok sepertinya seperti ini. Nah pasar bisa pokoknya semua fasilitas umum ya dilengkapi gitu ya. Oh ini data pasar film nggak punya ya. Sama ini loh posyandu itu loh, posyandu bisa ditambahkan juga. Pokoknya kalau bisa diklik itu kan belum buat tambah Mbak. Ini langsung ya, tapi langsung ya. Tapi yang punya itu kan tambahan dari oh belum jadi untuk mengubah yang bisa diubah atau biasanya untuk yang baru jeruk model sama Sombanyu akan masih kosong yang seperti itu. Nanti diikutin
Iya. Yang mulia. Terus coba yang mana di data, Mbak? Apa yang pemutahiran aja, Mbak? Pemutahiran aja. Memang lebih limit memang ya. Ya, ini yang tadi saya sempat sampaikan. Jadi pemutakhiran data ke atas, Mbak. Jadi ini apa? Nah, misalnya ini ya, data kuantitas. Data A aja untuk kuantitas itu ada masuknya yang di yang bawah, Mbak. Yang bawah umur apa-apa. Nah, ini. Nah, ini tuh ada berapa item gitu, Bu. Ke bawah terus ke bawah sampai 15 itu hanya untuk data kuantitas yang menurut kelompok umur. Nah, makanya tadi saya bilang ini banyak sampai 50 lebih. Nah, ini kalau ibu klik coba klik salah satu, Mbak. Misalkan jumlah individu dalam keluarga menurut kelompok umur. Nah, kurang dari 1 tahun berapa ini per data NB ya, kebutuhan NB. Nah, jadi kurang dari 1 tahun. NB 1 cuma 1. Lalu sampai 4 tahun ada 9 gitu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini kalau ibu download itu modelannya dalam bentuk PDF. Jadi kan bisa diedit ya. Nah, kalau mau diedit, di-convert dulu ke Excel gitu kan. Tahu nggak maksudnya, Mbak? Nah, itu kalau ada pembaruan, kan harapannya itu ada pembaruan ya. Seperti film kapan hari itu per 6 bulan memperbarui. Itu termasuk ya ditempel di yang ditempel itu memang data ini, Bu. Jadi data ini bentuknya mana, Mbak? Atas ya. Kalau saya di apa? Gambarnya nggak bisa gambar ini, tapi di copy. Oh, coba ke bawah. Ini kemarin ada dengan nah ini coba yang 2023, Mbak. Ini tahun belakangan. Nah, nanti tahunnya pilih yang 2023 ya. Karena nanti kita otomatis klik itu masih 2022. Kita pilih yang 2023 supaya yang paling baru kita tampilkan gitu. Ini kalau udah bisa di-download berarti harus ini sendiri. Di copy gitu loh. Di copy semua blog dipaste di Excel gitu. Nah, intinya maksudnya gambarannya tuh ya ini maksudnya data-data seperti ini sesuai kata-kata itulah yang kita display, itu yang diperbarui. Kalaupun mepet-mepet nggak bisa diperbarui ya sudah dari sini aja di copy atau di download itu sudah dengan di display gitu. Nyambung nggak gitu? Ya, jadi kan kita berusaha memperbarui ya, mengumpulkan data tadi ya, sama mengolah. Kita perbarui, misalkan ini ada yang berubah, kita perbarui. Tapi kalau tidak keburu, kan ini kita harus cepat mendisplay nih. Paling tidak bulan depan itu sudah harus mendisplay. Kalau tidak keburu, ya sudah yang ada ini dulu yang kita tampilkan, gitu. Nanti sambil perlahan kita display dari buku data atau buku apa tadi yang manual ya. Tapi paling tidak sudah ada yang ditampilkan dulu gitu. Yang sombanya gimana? Insya Allah. Untuk data yang kemarin itu untuk data 2023 saya sudah minta data itu dari sub PPKBD saya sudah minta kemarin. Untuk 2023 saya punya, tapi untuk 2024 ini belum. Kalau 2024 belum yang terbaru belum. Ini tahun Bu, posisi di tahun 2023. Jadi otomatis di bulan ini ya ada perubahan lah ya. Ini kalau tidak salah diukur berarti yang Pertalite ya Bu. Bulan Oktober itu Pertalite. Nah, Iya yang PK. kalau Sombanyu tidak Pertal tapi pemutakhiran kan? Iya pemutakhiran 23. Nomor rambut setahun. Iya. Jadi pasti ada perubahan toh. Iya. Jadi inilah yang tadi saya maksud diupdate gitu. Oh iya. Oh Tapi iya untuk verbal sudah. itemnya ada banyak ya. Jadi diupdate yang paling data yang paling cepat berubah saja. Misalkan kayak data KPK
Tapi misalnya sing kolom ini dan tak semuanya jadi kan mengikuti proses saja. dia misalnya Jadi yang kan ditampilkan saiki nanti rubah verval saiki di diganti papan saiki data ya sudah seperti ini. Kalau sampai nanti dikasih Jadi masalah secara tabel dan semuanya seragam. Nah, hanya secara warna ya seragam yang nanti misalkan data ini diganti merah ya, kan kemudian dipandang tidak kurang, jadi ikutin yang sesuai ini aja, cuma datanya diupdate gitu. Ini baru untuk jumlah individu dalam keluarga menurut kelompok umur ya. Lalu yang B Mbak, data kuantitas Mbak. Nah, data 5 yang data kuantitas ada berapa itu? Ke bawah ada berapa jumlahnya? 10. Nah ini menurut usia kami pertama. Nah ya sudah tinggal diupdate aja. Kalau ibu maksudnya tadi bapak ibu bisa mengikuti mengupdate. Jadi berbagi tugas tinggal bagian apa. Tuh nanti bagian itu apa, gitu kan? Sama semuanya juga gitu. Kalau kami kan usia bayi ini punya kan. Terus usia kami pertama kan pertama punya apalagi habis apa kan ini? Iya ada. Iya. Ada gitu loh datanya. Kalau Sumbanya kayaknya nggak sampai banyak kan? Banyak ya. Usianya 461. 461. Film sudah 1000. Tapi satu dusun ada yang double itu. Maksudnya ada yang nama double. Nggak bisa dihapus. Enggak, maksudnya satu nama tadi yang double. Jadi di tekan pembagian tugasnya kalau kemarin kami di film sama di yang YouTube double nama itu gimana tadi bisa berdasarkan tadi dihapus maksud apa ini. Jadi ini bagian ke siapa gitu kadernya. Boleh ya, aku misalkan dulu bekerja sama dengan PR atau apa terserah gimana. Yang penting data itu ada dan bisa ditampilkan. Jadi selain data yang ditampilkan tadi, punya data lain manualnya gitu loh, yang bisa di print biasa. Yang ditampilkan mungkin bisa grafik gitu kan. Tapi untuk Siga Verbal kemarin ada satu dusun itu ada yang namanya sama tapi ada dua, jadi nggak bisa dihapus. Ya Jadi udah, semua nanti di masukin verbal. satu aja. Iya, ada 3 nama, kalau nggak 4 nama itu double, jadi ya nggak bisa dihapus. Nggak usah diikuti-ikuti biar aja. Tapi nanti yang di sini update-nya cuma satu, dan dimasukin semuanya. Maksudnya tidak harus sama Berarti verbal ya? gitu loh. Berarti Yang enggak. penting ini sudah data terbaru. Itu. Jadi nggak ada 460. Dan ini diharapkan tiga jual Bapak mau ini bulan depan Kak? Displaynya. Ya bulan depan dong. Jadi yang bisa keduanya kan berbeda toh. jadi pertemuan kedua itu sudah menyajikan data. Makanya Jadi hari ini kita teori ini, nanti bulan depan itu display nih toh. Bulan Juni. Juni gitu. Jadi tadi datanya bisa diupdate, ya diupdate aja. Sekiranya tadi sudah kesulitan untuk ya ambil aja dari data RTK ini. Nah, dia juga data dinamisanya berubah atau jadi kayaknya perbedaannya pun tidak selalu gitu ya. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau diskusikan? Bapak Ibu dari Sumbanya Mau tanya terkait dengan web itu nanti yang bisa membuka hanya operator atau Harusnya semua semuanya. bisa membuka itu kan ada rincian jumlah dan sebagainya. semuanya bisa membuka asal punya username yang Mbak Deno tadi daftarkan. Kan tadi pakai emailnya Mbak Deno ya, pakai itu sama passwordnya. Berarti Jadi- nanti satu orang itu mendapatkan username dan password. Tidak, Pakai satu. Satu itu aja. Itu bisa dibuka semuanya. Tapi ya itu tadi apa? Ya sesuai sama masing-masing tugasnya saja. Tapi bisa pakai satu username saja. Jadi satu RDK itu ya sudah satu itu username sama passwordnya. Itu. Jadi Bapak bisa buka. Misalkan Bapak yang bagian apa, ya sudah Bapak buka itu. Mbak Deno ya bisa, Bu Parsetin bisa. Tuh, jadi boleh. Tapi seumpamanya itu nanti akunnya dibuka secara bersama itu bisa. Bisa. Bisa semua barengan bisa. Mau bukanya malam, mau barengan dalam satu pertemuan tadi buka di HP-nya semua ya bisa. Makanya berbagi tugas tadi. Satu kader tadi itu yang bagian apa? Sesuai, mungkin disesuaikan sama tugasnya di kelurahan, nggak apa-apa. Pokoknya datanya jadi terupdate.
update dan bisa ditampilkan pada bulan depan. Ada lagi ya, apa yang mau di-sharing sama Ibu? Besok banyak. Ada suaranya Mbak Amel gitu. Padahal kalau ini banyak loh. Ini kalau sudah lanjut prakteknya apa Mbak Tia ya? Karena Mbak Lia kan sudah tahun kemarin, terus apa dari lomba kemarin kan yang ditampilkan lebih bagus lagi gitu loh. Sudah nggak sederhana kan jadinya tampilkan, apalagi displaynya kemarin kayaknya sudah mulus ya. Sudah pakai aplikasi lagi lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya mau di ini ya nggak apa-apa, masih kita sambil belajar bersama. Kecuali orang takut malah menyesal. Lanjut Pak Lia ya. Lebih setengah jam 11 lebih. Ayolah apa? Ayo monggo Bu. Ini kan dari kriteria yang banyak gitu ya. Terus kan dibagi tugas. Nah yang bisa diupdate ya diupdate, yang nggak bisa mentok nggak bisa. Terus datanya bukan yang berubah dinamis, cepat. Terus pakai itu. Ya apa ya kan karena ini baru untuk pertama kali, ya toh sifatnya juga untuk apa ya mencoba dulu, gitu. Nanti kan bisa diatur seper semester. Kita sekarang dimasukkan, nanti Desember diupdate lagi itu tidak apa-apa. Ada sedikit sing enak gitu ya, kita langsung diserap dia dimasukkan. Paling tidak kan data KB kan Apanya? data KB ibu hamil termasuk BKB ya. Itu dimasukkan, BKB kan ya. sudah, maksudnya nggak terlalu susah gitu loh, sudah ada datanya. Tinggal masukin di kolom-kolom yang sesuai itu. Kalau bisa kolomnya kurang formatnya kan kayak gitu. Ini ngono kuwi wae ya, melu nang Jadi kuwi wae. seragam. Seragam. Baru dari kolom kalau sudah diubah dibuat Grafik, lha kowe kok langkah kedua grafiknya. Ya, tapi ada penting itu juga data itu. asal ndoyangannya kan nggih gereke kepenak to. Iki digawe mungkin bundar apa digawe ke Bali. Ya, tetap Mas Deni. Lagi soal komputer to? Aku lucu lagi mau belanja nanti kalau orang tekan-tekan. Ini ngopo? Ngopo? Nanti lagi. Jadi masyarakat pun ngerti toh ya. Astagfirullah. Ya pancen ora nikah-nikah lho arep bulit dal ra ketemu oleh jodoh kok piye. Ini yang mau daftar FDK belum masuk ya? Belum masuk. Ini ke kakak ini. Lo digunakan habis ini. Oke, contoh itu contoh apa? Grafiknya ya. Grafik. Ya. Jadi sebagian dari grafik ini yang ibu tampilkan di papan data, ya kan? Papan data jadi ada seperti ini. Jadi kalau misalkan ada kunjungan, kan mereka mesti masuk tuh papan data tuh ya yang dikunjungi. Nah itu sudah ada. Oh ternyata usia segini tuh sekian persen. Kalau tabel tadi kan enggak sulit ya kita baca persentase. Tapi kalau sudah dalam bentuk grafik kan, wah ternyata sekian persen loh. Ternyata yang tidak berkabin. Nah, Atuh sambat, jadi langsung gitu loh informasinya cepat terserap. Nek ngoten-ngoten niku kula Pasti boten aja buang. mungkin. Saya masih bingung. Adaptasi. Pengadilan. Nanti kemati, sampai malah jembuk, sampai wis bablas nanti. Ya yang jelas nanti kita kerjasama satu tim, mungkin nanti step by step. Karena memahami pun baru kali ini kita paham dan kita dengar istilah itu, makanya nanti kita kemudian yang kedua, langsung saja untuk kampung kafe saja juga mungkin di tempat saya itu belum bisa jalan, pertemuan pun juga belum karena dalam pertemuan itu seperti apa, sebenarnya kita belum tahu.
rame cipto orang dang-dang golek waktu kepiye. Lansia kuwi. Itu jadi Pak Ketua saya juga masih apa ya gampang. Jadi remak-remak gimana saya mau jalannya seperti apa. Padahal saya jadi ketua. Kemudian ini Pak Jogoboyo ini yang mempunyai kependudukan di Kalurahan juga kita gandeng. Biar nanti data itu bisa satu data tadi seperti yang disampaikan Bu Fitri, jadi mendekati real. Kemudian itu Bu Fitri itu yang punya SID, juga kita gandeng. Biar nanti juga semuanya itu bisa satu data. Kalau saya yang bagian tua, namanya saja kami tua, kita yang opera-opera karena yang aplikasi juga sudah jong, kemudian bisanya cuma ngomong dan opera-opera. Misalkan saya harus ke kader, nah kader itu bagaimana kita menyupport biar setor data tidak lambat dan sebagainya. Itu kita pembagiannya seperti itu. Kemudian ini yang cantik-cantik juga anak-anak kami yang kita apa ya kita ganduli kaitannya dengan aplikasi. Itu jadi hari ini baru kita tahu istilah pekerjaannya apa, kemudian ternyata di depan kita itu apa ya tanggung jawab yang luar biasa. Seperti itu Bu. Ya, jadi memang apa ya, tapi nggak hanya di UDO sih. Saya di desa-desa lain ya hampir ya tahap-tahap awal ya begini memang masih apa ya penyesuaian ya Pak ya. Apa jangan bingung lagi. Apa tanya langsung jawab aja Pak sampurnya. Karena memang ya bertahap. Cuman ya karena ada kampung kafe mau tidak mau RBK-nya nggak bisa dipisah, memang mengikuti itu. Jadi begitu ada kampung kafe maka RBK itu mengikuti wajib ada gitu kan. Nah karena ini kita masuk ke PN yang 2024 dan ada di bulan Mei dan Juni, yang paling tidak kita ini dulu ya, kita fokusin yang ini dulu gitu kan. Baru nanti mungkin setelah ini dan penyajian data sambil jalan mungkin ya Pak Sampur ya biar koordinasi pertemuan lah kampung KP-nya itu ya. Ada PKL kan? PKL ada enggak lama oh yang itu ya ya itu nanti yang masalah udah diputuskan juga sama Pak Sampur ya. Berarti nanti tinggal dikasih tulisan ya Bu ya. Misalkan satu ini bahwa itu juga pesan gitu loh. Jadi ada gitu loh untuk dokumentasi juga bahwa oh pesannya sudah ada. Ya. Nanti ditampilkan juga di displaynya ya di papan data ya. Gambarnya ini tidak ada suaranya ya. Mati enggak? Enggak Bu, Atau Bapak? insya Allah dah. Saat ini kami belum memahami sepenuhnya, jadi belum bisa bicara awal. Sebenarnya kami baru untuk kali ini. Kami juga belum mendapat bimbingan secara menyeluruh terkait kampung kafe. Artinya kita itu kerjanya harus begini kan belum ada gambaran yang jelas. Jadi kami belum ada gambaran ditanyakan karena ya mohon maaf baru saya ini baru 2 kali melakukan terkait kampung dan pertama di tempat saya sendiri yang kedua yaitu untuk masalah ini ya Pak yang tadi sampaikan juga ya kan membangun 2 kali ya berarti ya. Jadi kalau Pak Sampur masih di sana tak jelasin sekilas ya. Jadi kampung kafe ya, kalau dulu kampung kafe itu kan per dusun ya, per dusun per tinggal tertentu. Nah yang sekarang ini kampung kafe itu setiap kelurahan itu sudah kampung kafe. Makanya kemarin agak ugal-ugalan ya masalah SK-nya ya kampung kafe.